Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan, pagi yang cerah ini kita akan datang kepada Dia dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menyenangkan Dia, untuk senantiasa mempermuliakan akan nama Dia. Kita datang kepada Dia dengan menyanyikan pujian, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang layak untuk kita sanjung dan ditinggikan. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, sanjung Ku sanjung Kau di tempat, hanya Engkau yang layak untuk kami sanjung. Haleluya Yesus, Kaulah Imam besar kami. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, Kau dengan hati kami menyembah, kami mengagungkan Engkau. Kau di tempat tinggi, Bapa Engkaulah Imam besar, Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain,
sesuatu yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bahkan Engkau mampu membalikkan kehidupan kami yang mungkin Tuhan memenuhi banyak tantangan, tapi kami tahu Kau akan beri kami kemenangan. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi ini kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu mengagungkan Engkau dengan hati kami. Inilah kerinduan kami pada pagi hari ini. Menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Bahkan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu pagi ini. Lawati kami Tuhan, segarkan jiwa kami. Karena kami tahu Kau menjanjikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Kita tahu Allah kita berjanji akan memberikan kita kemenangan. Kalaupun mungkin kita belum mengalami kemenangan itu, biarlah kita mengimani apa yang kita pujikan kepada Dia. Kau bebaskanku. Haleluya. Setiap hari kita lewati siang dan malam dengan penyertaan yang dari Tuhan. Lewat siang dan malam, ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Setiap langkahku
Allah yang hebat. Kita patut untuk mengaguminya dan bangga akan Dia. Dialah milik kita, karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Hanya Kau. Tiada yang Kau ingin di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak mengandalkan kekuatanku, Tuhan, oh kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kekuatan kita. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Dialah yang patut untuk kita andalkan, karena Dialah sumber kekuatan untuk kita menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita. Biarlah kita persiapkan hati kita untuk menerima akan benih-benih firman Tuhan. Haleluya. Dia selalu hadir dimanapun kita berada, di masa senang, masa susah. Biarlah kita sungguh-sungguh mengagungkan dan menyembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
terjadi
terjadi di sini, pelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan benar-benar terjadi di tempat ini, di dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Kelepasan, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan ada di sini bekerja dengan dahsyat, dengan kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya akan Engkau, akan hadirat-Mu, akan kuasa-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau selama-lamanya. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada di sini untuk sujud, menyembah Tuhan, memuliakan Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, perkasa. Terimalah Tuhan korban puji-pujian yang sudah kami bawa kepada Tuhan. Dan sekarang kami mau buka hati untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, pakailah hamba-Mu ini di dalam pimpinan dan hikmat Roh Kudus. Kami mau buka hati untuk firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam. Iya, puji Tuhan. Damai sejahtera Allah kiranya limpah atas kita semua. Puji Tuhan. Ya, tema besar kita adalah ada Tuhan, ya, luar biasa, ada Tuhan. Subtema firman Tuhan hari ini adalah rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan. Ini ada kutipan ayat ya. Ini perkataan Yakub. Ia katakan, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Kemudian di ayat yang ke-19, ia katakan, ia menamai tempat itu Betel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari Kamis yang lalu kita memperingati atau merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Ya, vokal grup Kabut kemarin menyanyikan itu judulnya One Day. Jadi when we all get to heaven. Jadi ketika kita sampai di surga atau tiba di surga. Ya. One a day of rejoicing that will be. Ya. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Jadi ketika kita sampai ke surga nanti, kita akan ketemu muka dengan Yesus, dan kita akan menyanyi, bersorak kemenangan. Ya, luar biasa. Kita percaya itu bahwa orang-orang yang di dalam Yesus pasti akan sampai ke sana. Dan sesungguhnya rumah Tuhan yang sebenarnya itu di surga, ya. Dia bertata di sana. Memang kalau akal kita ini berpikir kemana-mana, berpikir nakal ya, sebenarnya surga itu lebih kecil dari alam semesta, ataukah lebih besar dari alam semesta? Tuhan itu lebih besar dari ciptaan atau ciptaan lebih besar dari Tuhan? Kok Tuhan ada di satu tempat ya? Ini kalau akal kita nih nakal berpikir seperti itu. Yang jelas akal kita ini terbatas, tidak sanggup memahami sesuatu yang misteri, yang ilahi ya. Kita ini ciptaan kecil, nggak sanggup memahami. Sebesar apakah Tuhan itu? Kan dia dikatakan maha besar ya. Maha melingkupi, al-muhit ya. Tapi juga dikatakan dia ada di tahtanya. Surga tahtanya, bumi tumpuan kakinya.
Jadi akal kita sungguh tidak sanggup. Saya yang ngotak atik gini kadang-kadang ya, mulai nakal berpikir. Semakin saya tidak sanggup memahami Tuhan, ya, tempat tinggal Tuhan, kediaman Tuhan, tata Tuhan, bagaimana Dia ada di tempat maha tinggi, tetapi juga maha hadir. Ini sungguh, wah, supralogika, melebihi akal kita. Tidak sanggup akal kita memahami hal-hal yang memang itu rahasia Tuhan. Nah, Yakub ketika lari ke rumah pamannya yaitu Laban di Haran, ya, di Haran Mesopotamia, yang lalu sudah kita bahas, ada pengalaman di mana dia bermimpi. Ada tangga yang menghubungkan surga dan bumi, ada malaikat naik turun. Ya, singkat cerita, akhirnya dia katakan, ini tidak lain rumah Tuhan. Lalu dinamailah tempat itu Betel. Ya, Betel ini akhirnya dipakai oleh gereja atau denominasi Gereja Betel Indonesia. Ya, Betel itu artinya rumah Tuhan atau rumah Allah. Gereja itu juga rumah Allah. Jadi rumah Allah Indonesia, bahkan ada ministerinya Betel, GBI Betel, GBI Betel area. Jadi rumah Allah Indonesia Betel. Jadi rumah Allah itu artinya apa? Ini sangat rumah Tuhan. Jadi betul-betul rumah Tuhan, rumah Allah, ya. Gereja Betel Indonesia mengambil dari sini, rumah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita beli rumah, itu pasti tujuannya untuk didiami, ya, bangun rumah. Ada orang yang masih kontrak terus, ya, belum punya rumah, bergumul ingin punya rumah. Karena apa? Ingin punya tempat kediaman yang tetap. Kontrak itu waduh tidak nyaman. Ya, saya sudah punya pengalaman, dulu kos waktu sekolah, ya, waktu lanjut di asrama, kemudian tinggal di pastori, tidur di kursi, ya, kadang di belakang mimbar begini. Waktu di sini dulu di atas kolam baptisan, jadi saya tidur gon-gon. Seperti Yesus katakan, tidak ada tempat meletakkan kepala, tapi sebenarnya ada. Di mana-mana saya ada, itulah tempat saya meletakkan kepala. Seperti Yakub, adanya batu, yoh diletakkan di atas batu kepalanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjuang punya rumah, ada yang KPR, ya. Ini saya sarankan bagi yang sulit mengajukan KPR, bisa dengan cara over kredit. Itu pengalaman saya, menolong, yaitu satu solusi kita bisa punya rumah. Ada yang punya rumah lebih dari satu untuk investasi, ya, celengan, ya. Tapi pasti maksud utama kita ingin punya rumah adalah supaya kita tinggali, untuk kita tinggali, tempat kita berdiam, ya, tempat kita berdiam. Nah, itu kita manusia. Tetapi Tuhan dalam keyakinan Yakub, Dia itu maha hadir, dan di mana Dia hadir, disitulah rumahnya, disitulah rumah Allah. Maka tempat yang dulunya bernama Luz itu kemudian dikasih atau diganti atau diberi nama Betel. Ini tidak lain rumah Allah. Luar biasa. Dan saya percaya Tuhan juga hadir di sini, dan di sini juga adalah rumah Allah. Amin. Di sini juga rumah Allah. Tempat kita tinggal, di situ kita akan juga bangun mezbah doa. Di situ juga rumah Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau lihat pengalaman Yakub lebih dalam, ya. Tadi kita bahas. Kemudian ketika Yakub pulang dari Haran, dari mamanya Laban, ya, di Mesopotamia, kemudian ia mendirikan mezbah. Coba kita baca bersama di dalam Kejadian 35 ayat 1 sampai 3, ya.
Kejadian 35 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yakub dan istri-istrinya, nah ini poligami, tidak untuk dicontoh saudara ya, dan anak-anaknya bersama ternaknya kembali ke orang tuanya Ishak ya. Kemudian di jalan Tuhan jumpai lagi. Wah, istimewa. Yakub ini penipu tapi tetap dikasihi Tuhan. Ya, tidak berarti mengajarkan kepada kita, wes tak jadi penipu, wae ben dikasihi Tuhan, jangan saudara. Belum tentu Tuhan berlaku begitu terhadap kita seperti dia berlaku kepada Yakub. Gara-gara kita menipu malah kita dihukum Tuhan, bisa juga ya. Ya, Yakub ini dapat kasih karunia. Dijumpai Tuhan, lalu dia perintahkan supaya Yakub ini kembali ke Betel di tempat peristiwa Allah menampakkan diri. Di situ Tuhan minta supaya Yakub bikin mezbah. Istri-istri yang bawa terapim ya, patung berhala, diminta oleh Yakub supaya dikubur, dimusnahkan, karena dia mau bangun mezbah untuk Tuhan di Betel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini tempat Allah hadir, dibangun mezbah. Mezbah untuk kurban, persembahan, bakaran kepada Tuhan, ungkapan syukur, pemujaan kepada Tuhan. Cara waktu itu, saudara. Cara yang lazim waktu itu. Tetapi zaman sekarang, di zaman anugerah, di zaman gereja, kita tidak perlu melakukan itu lagi. Membangun mezbah, oke. Ya, Tuhan hadir di sini. Kita membangun mezbah pujian. Kita membangun mezbah doa di rumah di mana kita ada. Kita bangun mezbah doa. Bahkan hidup kita ini adalah mezbah penyembahan kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Jadi hidup kita ini sebenarnya adalah penyembahan kepada Tuhan. Karena Allah sudah ada di hati kita. Allah ada di hidup kita. Sepenuhnya hidup kita ini adalah mezbah penyembahan kepada Tuhan. Ya. Cepat ini karena panjang ya. Ada beberapa slide ya. Yakub punya pengalaman melihat sendiri Tuhan hadir, lalu dia sembah Tuhan. Inilah juga yang harus kita lakukan. Senantiasa menyembah Tuhan. Senanglah menyembah Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita tuh menyembah Tuhan malas ya. Saya sendiri kadang-kadang juga merasakan begitu. Kalau capek, dulu saya jam 2 pagi itu bangun menyembah Tuhan. Ya kadang dalam bahasa roh penyembahan. Tapi sekarang rasanya makin tua ini. Pak Usia kemarin lalu katakan, Pak Arto yang masih muda enggak kerasa lagi. Saya sudah tua Pak Usia. Sudah tua, lebih tua daripada anak-anak saya ya. Saudara-saudara, kadang jam 2 bangun mau penyembahan, wah capek rasanya. Ya cuman di batin saja kadang ya, ingat Tuhan. Jadi intinya mari kita saudara dikasihi oleh Tuhan, seperti Yakub yang punya pengalaman akan kehadiran Tuhan. Yang dia lakukan adalah mendirikan mezbah,
penyembahan, kurban kepada Tuhan. Perbanyak doa, saudara. Perbanyak memuji Tuhan. Perbanyak ibadah kepada Tuhan. Ya. Saudara, kemudian pada zaman Musa kita lihat tentang rumah Tuhan ini ya. Kalau rumah Tuhan pada pengalaman Yakub adalah di mana Allah hadir. Kemudian bagaimana di zaman Musa? Kita lihat Keluaran 36 ayat yang ke-8 dan 14 ya. Keluaran pasal yang ke-6 ya, ayat 8. Keluaran 36 ayat yang ke-8 dan 14 nanti ya. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmisi dengan ada kerupnya. Buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Ya, ayat yang ke-14, dibuatnya tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda dibuat orang. Kita lihat di sini rumah Tuhan pada masa muda ini dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, Exodus. Ya. Rumah Tuhan adalah kemah suci. Ini portable, saudara. Bisa dipindah-pindah. Kita punya sound system portable yang dipakai setiap kebaktian wanita dan pria atau kebaktian padang. Jadi sound system kita bisa dipindah-pindah. Seperti itu kemah suci waktu itu, saudara. Masih darurat, terbuat dari kain, ya. Dan yang paling penting di dalamnya itu ada namanya tabut perjanjian. Itulah 10 hukum Tuhan yang diotong-otong terus, saudara, dibawa ke sana kemari. Karena ini tanda, pertanda hadirat Tuhan. Tuhan hadir. Jadi Tuhan hadir di kemah suci, kemah pertemuan umat Israel. Ketika umat Israel berkumpul di situ, saudara, Tuhan hadir. Dan tabut perjanjian itu lambang hadirat Tuhan. Jadi sama, saudara. Rumah Tuhan berbicara tentang kehadiran Tuhan. Kemudian pada zaman Salomo, kita lihat 1 Raja-Raja 7 ayat 40 ya. 1 Raja-Raja 7 ayat yang ke-40 khususnya bagian B. Bagian B ya kita baca. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan. Jadi ini bicara tentang rumah Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-50 kita lihat pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni, engsel-engsel untuk pintu ruang dalam yakni tempat maha kudus dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar bait suci. Bait suci. Jadi yang dimaksud rumah Tuhan itu bait suci atau bait Allah. Dan ini bangunan permanen. Sebenarnya rencana itu sudah dimulai dari Raja Daud, tetapi belum terrealisir atau terwujud. Baru terjadi pada zaman Salomo, dibangunlah bait Allah. Ya, bangunan yang megah karena Salomo merasa istananya wah megah luar biasa. Ya, istana tempat dia tinggal, tempat dia bertahta begitu megah, tapi rumah Tuhan hanya berupa kemah portable. Nah, saya ingat dulu waktu Pak Beri sebagai panitia pembangunan rumah Tuhan ini, ya, saya juga percaya gereja juga rumah Tuhan. Di mana Allah hadir, saya tuh yakin itu rumah Tuhan. Pak Beri katakan selalu pakai material terbaik. Ya, saya ingat persis karena saya juga panitia dan tiap hari juga nemeni Pak Yu, Pak Pram, Pak Surya. Jadi selalu Pak Beri katakan beli yang terbaik, yang mahal. Lah Salomo mikirnya juga begitu, rumah gue bagus,
Mosok bait kemah Tuhan dari kain nih, diotong-otong sana sini, portable, harus tak bangunkan yang bagus. Ya kalau Pak Pri bilang harus yang terbaik kita bangun gereja ini, kalau saya bangun rumah saudara, saya selalu beli material yang termurah. Loh betul, saya kalau beli semen, Mbak, semen yang paling murah apa Mbak? Semen Padang Mbak, ya wis beli. Terakhir sampai ada semen gerobokan paling murah, semen gerobokan. Keramik yang paling murah Mbak, oh yang anu Pak, putih, Akura, ya wis itu. Itu kalau saya saudara, jadi kalau saya bangun rumah selalu pakai material yang termurah. Tapi untuk gereja ini pakai material yang termahal, yang terbaik. Nah, Salomo membangun rumah Tuhan, bait Allah, ada peristiwa yang luar biasa ketika pentahbisan. Saudara. Kalau dulu Pak Surya cerita ada asap turun di sini, ya itu. Kita yakin juga itu hadirat Tuhan ya. Waktu pentahbisan bait Allah saudara, di dalam 1 Raja-Raja 8, khususnya ayat 10 dan 11, kita lihat di sini. Ya, 1 Raja-Raja 8, khususnya ayat 10 dan 11. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, ya bait Allah tadi, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Wow, dahsyat saudara. Jadi bait Allah betul-betul waktu itu merupakan rumah Tuhan. Tetapi Salomo juga menyadari bahwa rumah Tuhan itu, bait Allah itu sebenarnya tidak sanggup untuk memuat Tuhan, untuk didiami Tuhan. Karena Tuhan maha besar, lebih besar dari segalanya. Masa hanya tinggal di rumah Tuhan, bait suci itu, bait Allah itu, dia menyadari. Tapi yang dia maksud adalah nama Tuhan, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Ya. Maka di dalam doanya, dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 17 dan 20, ya, itu Salomo mengatakan nama Tuhan di situ. Ya. Jadi ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel. Ya, kemudian di ayat yang ke-20 ya, ayat 20 juga sama. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Jadi nama Tuhan disebut, nama Tuhan ditinggikan, kemuliaan Tuhan turun, memenuhi rumah itu, saudara dikasih Tuhan. Jadi intinya sama, di mana Tuhan hadir, itulah rumah Tuhan. Nah sekarang kita lihat perjanjian baru, zaman perjanjian baru. Ini yang paling penting bagi kita, saudara ya. Kita lihat di zaman perjanjian baru, rumah Allah atau bait Allah itu yang dimaksudkannya yang pertama adalah gereja lokal. Saudara tahu ya gereja itu apa? Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan dikepalai oleh Kristus, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk terangnya yang ajaib. Jadi gereja adalah persekutuan, komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah rumah Tuhan. Kita baca ayatnya saudara. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus dan bait Allah itu ialah
kamu. Ini kalau kita lihat konteksnya, judul perikop ini adalah bangunan, saudara ya, dasar dan bangunan. Diceritakan Rasul Paulus itu meletakkan dasar Kristus. Ini dasar jemaat lokal Korintus. Jemaat lokal, gereja atau persekutuan orang-orang percaya di satu wilayah tertentu. Seperti gereja Betel Indonesia, Hosana, Jalan Nia 1 nomor 3. Nah ini gerejanya ini. Ini rumah Tuhan. Saudara, gereja lokal, perhimpunan orang-orang percaya, itulah rumah Tuhan. Uniknya di sini kita lihat saudara, bahwa Roh Kudus diam dalam kamu, ayat 16 tadi ya. Roh Allah diam dalam kamu. Jadi di tengah-tengah perhimpunan orang percaya, Roh Allah diam. Roh Allah tinggal di tengah-tengah kita. Dan saya percaya saat ini ketika kita berhimpun seperti ini, ketika kita bersekutu seperti ini, Roh Allah ada di sini. Sudah percaya? Amin. Kalau nggak ada Roh Allah ya buat apa? Berarti kita bukan gereja Tuhan. Karena gereja lokal, perhimpunan orang percaya, itu di dalamnya ada Roh Kudus. Tegas firman Allah katakan, ya, gereja lokal di dalamnya Roh Allah diam. Nah, oleh sebab itu jangan dibinasakan. Maksudnya apa? Jangan dirusak. Gereja itu jangan dirusak. Saya pernah pelayanan di satu gereja. Ada jemaat yang kecewa sekali sama Pak Pendetanya. Dan sama kami pengerja-pengerja saudara. Gara-gara apa? Kami sudah menyerahkan pengadaan sound system, speaker seperti ini saudara. Itu enggak ada orang pastori yang datang membantu. Lah kami enggak ngerti kalau memang dia itu berharap bantuan. Kalau memang terang-terangan bilang minta bantuan ya kami pasti membantu. Kami juga ada waktu. Tapi karena kami enggak ngerti elektronik ya, percayakan penuh ke dia. Rupanya marah, saudara, mutung. Dan melakukan tindakan yang sangat merusak. Wah, provokasi jemaat sana, provokasi jemaat sini. Semua diprovokasi menyerang Pak Pendeta. Ini merusak gereja. Rumah Tuhan, gereja, di mana Roh Allah tinggal di situ, jangan dirusak. Harusnya apa? Di ayat yang paling atas, ya, di ayat 10 itu bicara tentang harusnya kita membangun, ya, sesuai dengan kasih karunia Allah di ayat 10 ya, yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, dan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, rumah Allah adalah gereja, tempat kita berjemaat di seluruh dunia. Jangan dirusak, tetapi dibangun. Membangun diri, dasarnya Kristus. Iman rasuli itu telah diletakkan, dasar. Kita harus terus membangun sesuai dengan firman-Nya. Jangan merusak. Maka kalau melihat ada kekurangan, ya pada Bapak Gembala, pada kami-kami ya hamba Tuhan, tolong dilengkapi. Maka saya berprinsip dalam pelayanan itu melengkapi saya. Saya enggak banyak ngeritik orang. Enggak pernah saya nyerang orang, ya, nyalah-nyalahkan orang. Apa yang saya rasa kurang, saya punya tanggung jawab melengkapi. Ya. Siapa yang enggak punya kekurangan? Enggak ada.
Saya punya kekurangan. Siapapun kita punya kekurangan. Makanya gereja itu karunia-nya beda-beda yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Untuk apa? Saling melengkapi demi membangun gereja Tuhan. Kalau gereja lokal ini semua terlibat ya membangun, memberi apa yang bisa diberi, pasti maju. Tuhan dipermuliakan di sini. Ya, pasti. Jadi harus dibangun, jangan dirusak. Orang yang membinasakan bait Allah dikatakan di situ, dia akan dibinasakan oleh Allah. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ya, artinya menghukum orang itu. Ya, jadi jangan main-main saudara ya dengan pekerjaan Tuhan. Ya, kalau kita lihat di YouTube, jujur kita menemukan video-video antar pendeta saling sesat menyesatkan. Udah, ini enggak rahasia lagi lah. Udah. Orang bisa lihat sendiri kok ya di YouTube. Ya sama di agama-agama juga begitu. Pendeta kok ya podo orang dunia. Ya, tadi mestinya tidak boleh begitu, saling melengkapi. Ini gereja ya, saling melengkapi, apa yang kurang dilengkapi. Yang Anda yakin itu benar ya udah yakini ya. Yang namanya tafsir itu bisa mutlak benar, bisa tidak mutlak benar. Gitu ya. Saudara, yang pasti Tuhan menghendaki supaya gereja yaitu rumah Allah, bait Allah itu membangun terus ya. Dan hidup kudus ya di ayat yang ke-17. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, kamu di sini mengacu kepada jemaat Korintus. Jemaat GBI Nias ya. Karena gereja itu kudus. Ya mestinya hidup kudus, Saudara. Nah, jemaat Korintus ini memang problemnya besar. Tidak ada dosa dikatakan Rasul Paulus yang lebih besar dari yang dilakukan jemaat Korintus. Masa ada anak laki-laki kok tidur sama ibunya sendiri? Paulus katakan apa? Orang dunia pun tidak melakukan hal itu. Tapi kalian, bait Allah itu ya. Atau tidak tahukah kamu ya? Di ayat 16 tadi kan dikatakan, tidak tahukah kamu? Apa kira ngerti? Kalau kamu itu bait Allah, lah kok berbuat dosa itu? Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai rumah Tuhan, Allah hadir di hidup kita, gereja kita. Semua harusnya hidup kudus, ya. Hidup yang benar, hidup sesuai firman, menjaga kesucian. Tidak yang muda, tidak yang tua. Di Amerika itu ada kejadian. Di satu youth, ya komunitas youth gereja tertentu, saya lupa gerejanya apa. Saya baca di Google. Ada peristiwa di mana seorang pemudi mu'alaf. Maaf saya balik-balik ngomong mu'alaf ya. Penyebabnya apa? Karena dia telah dinodai oleh ketua pemudanya. Ya. Tapi itu di sana. Saya yakin di sini sama sekali tidak ada. Amin. Pasti tidak ada. Nah, karena dia kecewa, kemudian mu'alaf. Bisa terjadi, saudara. Bayangkan. Tidak tahukah kamu itu bait Allah? Kok begitu? Itu merusak. Merusak bait Allah. Bukan membangun tetapi merusak. Nah, pengertian yang kedua. Rumah Allah dalam perjanjian baru. Bait Allah atau rumah Allah adalah pribadi. Pribadi atau individu orang Kristen. Ya, tadi kan gereja ya, persekutuan orang-orang percaya. Sekarang yang dimaksud bait Allah atau rumah Allah adalah pribadi saya. Ya, Abed sampai Pak Sarwo dan semuanya. Pribadi-pribadi orang percaya itulah rumah Tuhan. Kita mau lihat firman Tuhan, saudara ya. Di dalam 1 Korintus 6
ayat yang ke-19 dan 20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Ini ayatnya mirip ya. Kalimatnya, kata-katanya mirip dengan yang tadi, tetapi secara kontekstual maknanya berbeda. Atau tidak tahukah kamu, sekali lagi ya. Nah ini mengacu kepada pribadi. Kamunya ini pribadi, yang tadi mengacu kepada jemaat. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, ya tadi kan kamu adalah bait Allah, sekarang tubuhmu, dirimu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah ini mengacu kepada pribadi, individu, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita baca ayat di atasnya, ini yang tadi saya maksud, memprihatinkan. Persinahan dilakukan di dalam jemaat Korintus. Mengerikan. Kok bisa ya? Maka Rasul Paulus bertanya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus atau bait Allah? Apa orang ngerti tubuhmu itu bait Allah? Kok begitu? Ya dia maksudnya, di mana roh Allah diam, roh yang kita terima dari Allah. Dan kamu sudah bukan milik kamu sendiri, tapi milik Kristus, telah dibayar, dibeli. Nah ini kata Yunaninya agurasu. Agurasu. Jadi telah ditebus, dibeli, ditebus, dibayar. Maka yang ditebus itu adalah dirimu, bukan dosamu. Buat apa Tuhan beli dosa? Dibeli itu untuk apa? Untuk menjadi milik. Kalau kita beli TV di ada misalnya Pak Antono ya, kita pasti tujuannya untuk memiliki TV itu. Kalau kita beli set-top box, tujuannya adalah untuk memiliki set-top box itu. Bukan beli tokonya, ya. Tuhan juga tidak beli dosa, beli kita dengan darah yang mahal. Setelah dibeli, roh Allah diberikan kepada kita. Ada dalam kita. Mengertikah ini saudara? Sehingga sampai firman Tuhan bertanya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Saudara tahu bahwa diri Anda adalah bait Roh Kudus? Tahu ya? Amin. Roh Allah yang ada pada kita itu gratis diberikan, anugerah saudara. Kita pun dibeli dengan darah yang mahal, darah Kristus. Bukan milik kita sendiri lagi, tapi milik Tuhan. Saya sangat punya pengalaman, kalau mulai ada pikiran macam-macam, saudara. Ada yang ingatkan saya, hei, Tuhan lihat, saya hapus. Karena sadar bahwa saya sudah miliknya Tuhan, bukan milik saya sendiri lagi, bukan mau-maunya saya. Kita memang bebas, dibebaskan, tapi dibebaskan dari kegelapan, dari segala yang jahat, dari segala dosa, dari okultisme, kuasa-kuasa jahat, untuk dimerdekakan, tapi merdeka di dalam kebenaran. Jadi selama masih di dalam lingkup kebenaran, silakan bebas, mau menolong orang, mau memberi persembahan, mau berbaikan sama orang, mau mengasihi orang, silakan, itu benar, bebas, tapi bukan bebas berbuat dosa. Ya, saudara, karena apa? Kita ini rumah Allah, saudara. Rumah Allah.
Nah ini saya kutipkan sedikit, ya bahwa kita sebagai rumah Allah, yang pasti di dalam kita berdiam Roh Kudus. Ini hebat. Saya kalau merenungkan ini, wah saudara, ini saya kalau merasakan begini, saya sangat terharu. Saya cari gambar di Google, apa dan ya, gambar orang yang di dalamnya ada Roh Kudus dan gambar orang yang di dalamnya tidak punya Roh Kudus. Enggak ada, saudara, karena ini memang sulit digambarkan. Mau saya posting ini loh bedanya. Tetapi secara posisi rohani, saudara, kondisi rohani itu berbeda, sangat bertolak belakang. Ada orang-orang yang di dalamnya ada Roh Kudus, ada orang-orang yang di dalamnya kosong melompong. Nah, saudara, pribadi, individu, di dalammu ada Roh Kudus. Saudara rasakan ini, saudara. Saya pernah cerita ketika khotbah di satu gereja, itu jemaat baru menyadari. Setelah saya pulang ke Semarang, adik saya ngomong, wah Mas, jemaat kini lagi do ngerti. Nek kita itu punya Roh Kudus. Bayangkan saudara, berapa juta orang Kristen yang tidak ngerti di dalam dirinya ada Roh Kudus. Padahal orang yang di dalam dirinya ada Roh Kudus, kita lihat, itu telah memiliki meterai kekal. Efesus 1 ayat 13. Atau kita baca ya. Saudara supaya yakin bahwa ini bukan karangan saya, gitu. Tapi ini firman Tuhan. Ya, ini di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, ya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Meterai jangan dianggap remeh loh saudara. Saya waktu belajar teologi dengar kata meterai ini, waduh, ini hebat, luar biasa ini. Peristiwa ilahi yang luar biasa terjadi di dalam diri kita. Ada meterai kekal, itulah Roh Kudus saudara. Kita terima ketika kita percaya. Ada ya gereja yang mengadakan doa 10 hari menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Saya katakan, di dalam Alkitab enggak ada begitu. Itu terjadi di gereja mula-mula, tapi setelah itu terus berlanjut ya. Jadi Roh Kudus itu diberikan ketika orang percaya, Roh Kudus diberikan ketika orang percaya, atau ketika ada orang percaya, Roh Kudus diberikan, ketika ada orang percaya, Roh Kudus diberikan, bukan setiap tahun kayak diberikan, bukan. Ya, maka kita di sini tidak adakan itu. Saudara, ketika kita percaya, Roh Kudus diberikan kepada kita gratis. Dan itu meterai kekal. Meterai kekal. Kalau sudah dimeterai, itu tidak bisa diganggu gugat. Saya waktu mau pindah meter, waktu renovasi rumah, meter listrik ya, Pak Yoel ngomong sama saya minta tolong Pak Yoel. Wah, Pak, ini enggak sembarang orang boleh buka segel ini. Hanya orang yang punya kewenangan, otoritas. Kalau orang berani buka segel ini, risikonya pelanggaran hukum. Itu segel listrik. Tapi kalau yang tadi ini segel rohani. Roh Kudus, enggak bisa. Tuhan juga enggak sembarang ambil taruh, enggak. Kalau Tuhan sudah beri, ya selamanya. Dan kalau sudah dimeterai, itu tidak ada yang dapat mengganggu gugat kita. Iblis tidak bakal bisa. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Loh, kenapa kok banyak orang yang tinggalkan kekristenan? Ya dia memang belum pernah dimeterai. Dia memang belum pernah percaya sungguh-sungguh. Bukan murid Yesus sejati, bukan orang percaya sejati, tapi Kristen-Kristenan atau iman-imanan. Yang sejati sudah dimeterai, tidak bisa. Segel, ini enggak main-main. Karya ilahi yang dasar di dalam diri saya, dalam diri saudara. Bangga enggak saudara? Maka saya jadi orang Kristen itu, wah paling seneng ya.
Paling luar biasa jadi orang Kristen itu. Saudara-saudara. Kemudian dalam Roma 8 ayat 14, coba kita lihat ya. Di sana kita lihat bahwa kita ini dipastikan anak Tuhan. Saya ingin meneguhkan saudara-saudara ya. Supaya jadi orang Kristen itu ada kebanggaan gitu loh ya. Semangat. Ibadah juga semangat itu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang di dalamnya ada Roh Allah pasti anak Allah. Pilih anak Allah atau anak iblis, saudara. Kita pasti tahu di dunia ini hanya ada dua, anak Allah, anak iblis. Anak iblis, anak Allah. Nah, kalau kita sudah dipastikan anak Allah, karena ada Roh Kudus di dalam kita. Wah, betapa bahagianya kita, saudara. Nah, karena kita anak Allah, kita juga adalah pewaris janji Allah. Ayat 17, tolong. Ayat 17 ya. Dan jika kita adalah anak, ya anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan seterusnya. Aduh, luar biasa. Jadi kita sebagai rumah Allah, di mana Roh Kudus ada pada kita. Kita adalah orang-orang yang berhak menerima waris surgawi. Janji-janji Allah atau surga. Kalau Bapak Ibu punya rumah, punya anak ya, kira-kira rumahnya diwariskan ke siapa? Mau diwariskan ke saya? Ya puji Tuhan. Ya, tapi saya kira kok tidak mungkin. Pasti diwariskan ke anak. Ya, misalnya Pak Solikin ini punya rumah bagus ya. Saya senang berdoa supaya semua jemaat itu punya rumah. Maaf. Bener, saya tuh jangan dikira tutup mata ya. Lihat jemaat kontrak sana kontrak sini kos. Itu doa saya tiap hari. Jadi semua Tuhan berkati punya rumah. Karena kontrak itu ada enak ya. Saya itu terbeban begitu. Nah, ini pagi punya rumah bagus. Lebih bagus dari rumah saya. Saya yakin Pak Agin pasti akan mewariskan ke Gesia ya Pak Agin ya. Dan mungkin ke saya tuh Pak Agin. Kalau ke saya ya saya senang saja. Nah, Bapak di surga akan mewariskan surga kepada anak-anaknya. Amin. Yaitu saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah rumah Tuhan, rumah Allah. Dan yang penting selama kita hidup, kita mau muliakan Allah dengan tubuh kita, diri kita, dengan hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 20, ini ayat penutup. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya muliakanlah Allah dengan dirimu, dengan hidupmu, tingkah lakumu, perbuatanmu. Muliakanlah itu. Jangan gunakan tubuh kita, diri kita untuk berbuat dosa. Tuhan memberkati. Amin. Kita angkat pujian, ku jadikan hati ini. Haleluya. Ku jadikan hati ini, mari kita berdiri saudara, untuk ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Katakan ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu. Amin. Di hati inilah
dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Katakan, ku jadikan hidup ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati ini lah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun kan berada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan, senantiasa hati kami hidup ini sebagai bait Allah, sebagai rumah Allah di mana Engkau diam. Dan kami percaya dimanapun kami berada, Engkau senantiasa ada. Dan di mana Engkau berada, disitulah rumah Allah. Dan kami berikan hidup ini sebagai mezbah bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau hidup memuliakan Tuhan dengan tubuh kami, dengan hidup kami, dengan segenap yang ada pada kami. Oh haleluya, terima kasih atas berkat firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah menerima firman Tuhan ini. Kami sambut dan kami syukuri di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita ini adalah bait Allah. Bila kita menjaga dan merawatnya agar bisa hidup kita mempermuliakan akan nama Tuhan. Kita akan menyimak warta gereja. Shalom jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak PNDM Aristarkus Suharto. Dan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya tanggal 28 Mei 2023 dengan pembicara Bapak Supriyanto. Dan berikut ini kami akan sampaikan untuk warta sepekan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS
dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah Anak Betel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu Gereja Betel Indonesia Hosana, Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Betel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Betel Indonesia Hosana, Semarang. Mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, maka jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker selama beribadah di gereja maupun saat berada di dalam mobil pengantar gereja. Demikian tadi warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap minggu pukul 7 pagi. Datanglah dan ikutilah kebaktian wanita Betel Indonesia pada hari Kamis 25 Mei 2023 pukul 5 sore. Datanglah dan ikutilah juga kebaktian kaum pria Jumat 26 Mei 2023 pukul 6 sore. Mulai Minggu 4 Juni 2023 sudah tidak ada petugas prokes yang menyambut jemaat. Jemaat masuk gereja lewat pintu utama, pintu depan ya, dan akan disambut atau dilayani user. Hand sanitizer, amplop persembahan, dan kotak persembahan akan dipersiapkan oleh petugas prokes. Baik, waktu saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdiri bersama. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang memberkati ibadah kami pagi ini, baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Harto yang sudah membagikan berkat firman Tuhan pagi ini. Ajar setiap kami mengerti, memahami bahwa kami adalah rumah Allah, bait Roh Kudus yang sudah dimeteraikan. Dan itu luar biasa Bapa. Karena itu Bapa, Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih karunia-Mu. Dan kami percaya Tuhan, bagi setiap jemaat yang sungguh-sungguh mencari Engkau, kami sungguh diberkati Tuhan. Karena kami bagian dari keluarga Allah yang telah diselamatkan. Berkati hamba-Mu Bapak Suharto di mana hamba-Mu tinggal, keluarga, anak-anak semuanya menjadi berkat buat kemuliaan nama-Mu. Kami semua sudah diberkati pagi ini dan kami pulang dalam kasih damai sejahtera-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan beri kekuatan baru. Dan bagi yang putus asa di tengah-tengah himpitan ekonomi yang sangat berat, Engkau Allah yang membuka jalan buat kami. Bagimu tidak ada yang mustahil, karena selalu ada jalan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini diberkati Tuhan. Kami terus berdoa bersyafaat untuk pemilu yang akan datang. Biarlah Tuhan yang memunculkan pemimpin negara ini yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus, melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dan ahli waris surga. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita diselamatkan
dan mewarisi kerajaannya yang kekal. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau sekalian mulai saat ini dan seterusnya. Apapun yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.